Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan dan simulasi terhadap aplikasi NMAP. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Fajar Imam Sabarudin, kemudian yang kedua Veronica, dan yang ketiga saya yaitu Wulan Salsabila. Kemudian kita langsung menuju kepada materi, yaitu pengertian dari NMAP atau Network Mapper. Ini merupakan sebuah tool open resource untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Ia dirancang untuk memeriksa jaringan besar secara cepat. Meskipun ia bekerja terhadap host tunggal, meskipun NMAP umumnya digunakan untuk audit keamanan, namun banyak administrator sistem dan jaringan menganggapnya berguna untuk tugas rutin. Contohnya seperti inventory jaringan, lalu mengelola jadwal upgrade layanan, dan melakukan mentoring uptime host atau layanan. Lalu, hampir semua sistem operasi bisa menjalankan aplikasi NMAP, seperti paket bina resmi yang tersedia untuk Linux, Windows, dan macOS. Lalu kemudian di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari aplikasi NMAP ya. Yang pertama, kelebihan dari NMAP yaitu yang pertama, mampu digunakan sebagai network inventory tools dan mapping IP, ports, dan service. Kemudian yang kedua yaitu mampu mendeteksi vulnerability di network port chaining, dan yang terakhir yaitu ketiga, relatif dan mudah digunakan. Lalu, kekurangan dari aplikasi NMAP ini sulit menemukan isu tertentu, terutama vulnerability di bagian aplikasi, dan NMAP ini pada umumnya digunakan untuk menemukan celah vulnerability di bagian network fitur NMAP. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica dari Program Studi Pendidikan Komputer. Pada hari ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana trik mencari port khusus pada aplikasi Nmap. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama, kita buka dulu, kita cari situs mana yang ingin kita buka. Kita ke Chrome dulu ya. Nah, pada hari ini saya akan mengajak kalian untuk mencari port khusus pada Winbox. Nah, port khusus pada Winbox, langsung saja kita tunggu dulu ya. Kita pertama-tama harus mencari domain yang ingin kita buka dulu. Nah, sekarang kita berada di situs Google ya. Di sini ada nama domainnya google.co.id. Nah, ini kita akan mencari, kita melihat apakah ada port Winbox yang terbuka, bisa kita buka ya, kita akses. Nah, untuk port Winbox-nya adalah 8291. Nah, ini adalah port Winbox untuk bisa dikoneksikan ke internet. Nah, langsung saja kita buka dulu ya. Kita tekan Windows R. Nah, CMD, kita oke. Kita ketikkan ping nama domainnya. Nah, ini ya, supaya teman-teman bisa lihat. google.co.id. Kita enter. Nah, ini kita dapat ya. Ini adalah IP address-nya. Kemudian IP address-nya ini kita copy. Kita buka aplikasi Nmap kita.
Nah, kita masukkan IP targetnya. Nah, kita pastekan di sini. Nah, IP address-nya kita copy ya ke sini. Kemudian ini kita hapus jadi P. Kemudian kita masukkan port dari Winbox-nya adalah 8291. Nah, kemudian di sini kita ganti menjadi 1/24. Nah, 74.2125.68.1 ini adalah IP address-nya. Kemudian 24 ini adalah subnet mask-nya. Apabila sudah selesai, langsung saja kita scan. Nah, dalam proses ini, komputer atau laptop kita itu harus dalam keadaan connect dengan internet. Jadi, apabila teman-teman ingin mencobanya, harap untuk menghidupkan dulu internet kita. Kita menunggu agak lama ya. Nah, ini sudah muncul. Kita tunggu ya, karena ini belum selesai. Nah, ini sudah muncul semua ya. Nah, bisa kita lihat, ini sangat banyak ya untuk Google. Nah, dan rupanya untuk port service-nya tidak ada yang terbuka dan bisa kita akses menggunakan Winbox. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mencoba dengan domain yang lain. Di sini saya sudah. Nah, kita akan mencari ini ya. Kita coba. Kita copy nama domainnya. Kemudian kita buka ini lagi. Kita tekan lagi ping ya. Kita copy. Nah, kita sudah dapat ya, ini IP address-nya. Kita copy kembali. Kita lakukan hal sama seperti yang tadi. Kita masukkan IP target kita, itu adalah IP dari domain yang kita cari tadi. Kita masukkan port dari Winbox-nya 8291 P 8291. Nah, kemudian di sini kita ganti jadi 1/24. Oke. Kemudian kita scan lagi.
kita tunggu ya. Nah, dari pertama dibuka ada 18291 TCP open. Nah, biasanya apabila ada yang berwarna hijau seperti ini, nah itu bisa dibuka IP-nya menggunakan Winbox. Nah, ini IP address-nya. Nah, ini bisa dibuka menggunakan Winbox, dan apabila passwordnya benar, maka kita bisa mengaksesnya. Nah, kita cari lagi ya. Nah, ini ada satu lagi dengan IP address-nya 1203.785.10.9. Nah, ini juga ada lagi 7510.74. Nah, berarti untuk kampus STKIB Persada Katulistiwa yang saya cari tadi, ini ada beberapa yang bisa kita akses. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini tutorial saya dalam bagaimana trik pencarian port khusus pada aplikasi Nmap menggunakan Winbox, pada Winbox. Nah, saya harap tutorial ini mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positif untuk kita semua. Misalnya untuk melakukan infeksi pada server yang kita miliki atau mencari tahu server kita. Nah, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan sebuah aplikasi di Linux, yaitu iptable menggunakan terminal di Linux. iptable sendiri adalah tools dalam sebuah sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan filter atau penyaringan pada lalu lintas jaringan data. Pada simulasi ini ada 3 perintah yang akan digunakan, yaitu simulasi yang pertama adalah blok ICMP port 80 dan ngeblok semua port yang ada di Linux. Untuk simulasi ini saya menggunakan 2 buah komputer dengan sistem yang pertama Linux dan menggunakan Windows, menggunakan command prompt pada Windows untuk melakukan tes simulasi tersebut. Yang pertama, kita login sebagai super admin dengan ketik sudo, masukkan passwordnya. Kemudian untuk selanjutnya iptable min a input min p icmp min icmp min i min tipe min echo min request min j drop. Nah, kemudian enter. Di sini kita akan memblok ICMP. Kemudian untuk kita cek IP dari Linuxnya dengan ipconfig. Nah, IP-nya adalah 10.120.117.253. Kemudian kita ping di command prompt
Windows, kemudian hasilnya RTO. Itu artinya kita telah berhasil memblok ICMP dari komputer kita. Kemudian kita cek IP dari Windows-nya agar kita dapat memblok IP dari komputer tersebut, hanya IP tersebut saja, yaitu 10.120. Kemudian kita blok IP table min A, input min S, IP-nya tadi yaitu 10.120.179.227 min P, TCP, min destination, port 80. Jadi kita ngeblok port 80 dari IP 10.120.179.227. Min J drop. Nah, kemudian kita cek lagi, kita ping lagi di browser di Windows-nya, kita menggunakan com, ping lagi IP dari komputer Linux-nya tadi, yaitu 10.120.117. Nah, enter. Nah, dapat dilihat itu tidak bisa karena sudah diblok. Kemudian kita ketik IP table bin n itu untuk melihat apa saja yang sudah diblok, yaitu ada ICMP yang tadi untuk semuanya, kemudian TCP dari IP komputer Windows tadi. Nah, kemudian kita ketik IP tables min F itu untuk menghentikan atau menghapus apa yang kita blok tadi. Kemudian IP tables min L untuk melihatnya. Lalu kemudian kita masuk lagi ke Windows dan ping lagi komputer Linux tadi. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke Apache dari Ubuntu-nya tadi. Itu artinya kita telah berhasil menghapus apa yang kita blok tadi. Kemudian kita klik lagi IP table min A, input min S, satu 10.120 IP dari Windows tadi 120 179.227 min J drop. Terus IP tables min L untuk list. Nah, di sini kita sudah berhasil ngeblok komputer, semua port yang ada di komputer Windows tadi. Kemudian kita cek lagi di Windows. Nah, reload browsernya. Nah, dapat dilihat di sini tidak bisa mengakses lagi komputer IP dari Linux-nya. Itu artinya kita telah berhasil. Kemudian IP table min L itu list lagi. Nah, di sini sudah
iptables min f. Nah, ini kita menghapus apa yang kita blok tadi. Nah, iptables min l itu list lagi apa yang ada. Kemudian sudah tidak ada yang diblok. Kita cek lagi di Windows-nya. Ping lagi IP dari Linux-nya. Nah, dapat dilihat di sini kita berhasil masuk ke Apache Ubuntu. Nah, di sini artinya kita telah berhasil menghapus apa yang kita blok tadi. Baik, saya Modes Rahman Habib akan melanjutkan tutorial tentang Nmap. Pertama-tama kita akan masuk pada terminal Linux. Kemudian kita install Nmap. Dikarenakan karena sudah terinstall Nmap, maka kita langsung saja mengetik sudo su lalu enterkan, dimana pertama-tama kita akan scanning jaringan WiFi yang kita gunakan dengan mengetik ipconfig, dimana IP-nya 192.168.1.28. Kemudian kita ketik nmap min s 192.168.1.0/24, lalu kita enterkan. Kita lihat dia memulai apa yang terinstall pada Nmap ini. /24 adalah men-scan keseluruhan semua IP yang terhubung ke jaringan. Masih kita tunggu sesaat. Nah, kemudian ini adalah hasil semua perangkat yang terhubung dalam WiFi kita. Dengan nama Xiaomi Communication, Samsung Electronic, Citation Technology, Azure Map. Kemudian kita scan salah satu IP yang terhubung ke jaringan saat ini dengan mengetik nmap min 0 min o dengan IP 192.168.1.28 192.168.1.20. Lalu kita tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Ini adalah port yang berhasil di scan 135, 139, 445, 5357 dengan MAC address dari Azure Map Technology.
Kemudian kita akan men-scan web unip.ac.id. Pertama-tama kita ping unip.ac.id. Nah, ini merupakan hasil ping dari unip.ac.id dengan IP address 180.250.28.42. Kemudian kita enterkan. Setelah itu kita scan dengan mengetik nmap -s unip.ac.id. Salah, kita ketik IP ping dari unip.ac.id 180.250.28.42. Lalu kita enterkan. Nah, di sini port yang telah terhubung yaitu port 80 dan port 443. Sekian, terima kasih.